Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu di tempat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tempatnya cocok ya, Pak ya? Alhamdulillah. Tempatnya ini cocok. Mirip Solo, Pak. Mirip Solo. Di sini, Pak. Nek gawe ya larang. Baik ya. Saya ucapkan terima kasih nih kepada panitia semuanya lah ya, Jawa Timur yang telah menyelenggarakan acara ini, kemudian juga dari Pak Kubu yang dan Pak Sarwo yang mengelola Padepokan ini. Ya, kalau di tempat saya kan Padepokan Patrap, nah ini Padepokan Langitan. Di gini yang dhuwur tenan Mas. Ya, baik. Kenapa Padepokan itu kalau di tempat saya karena ya Padepokan itu kalau zaman dulu sepengetahuan saya itu tempat belajar ya Pak ya. Tempat sinau tapi tidak menetap gitu loh. Kalau malah namanya pondok pesantren Pak. Kalau Padepokan itu ya siapa yang mau mampir silakan belajar bersama, habis itu pulang, nanti ada waktu lagi mampir lagi gitu. Santri Kalong, Pak. Hah? Santri Kalong namanya. Santri Kalong. Kalong. Ya. Santri Kalong itu di pondok pesantren, Pak. Nah, baik. Iya. Kita ini terutama di Tingkir Napas ini Pak Sarwo, jadi kalau tadi ada satu kesamaan yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah kalau ke Allah itu nggak akan ada timbul perdebatan yang bertele-tele. Kita juga mencari kawan Pak. Makanya saya bersyukur sekali nanti bisa terlibat lebih jauh di komunitas Zuhud Center yang Bapak Sarwo kelola. Apa yang bisa saya istilahnya sharingkan gitu akan kita sharingkan satu maksimal, karena kan ujung-ujungnya Allah itu mau dibawa kemana juga sama Pak ya. Kecuali kalau yang satu cari kesaktian, yang satu cari ke Allah, itu mesti nggak gaduh Pak ya. Mesti nggak gaduh. Nah kita sama-sama untuk mencari Allah ya. Kita ini memang kelompok yang agak aneh kalau boleh dibilang begitu ya. Di kalangan tradisi-tradisi kesufian kita ini termasuk tanda kutipnya itu orang kurang ajar, kelompok orang-orang yang kurang ajar. Kenapa? Karena untuk mengamalkan dzikir napas ya, dzikir napas yang mungkin bagi sebagian kelompok-kelompok sufi tradisional itu sangat dirahasiakan begitu. Tapi kita kok malah diubral. Terus rasa nganggo baiat, nggak usah perlu pakai ijazah. Lagi sanane tekan Rasulullah apa ora? Orang yang tekan Rasulullah ini langsung tekan Allah. Wah, tambah bingung Pak orang. Ya, ini kalau sanadnya jelas ini termasuk tarekat yang mutabaroh. Nah, kita lebih jelas lagi karena kita langsung ke Allah. Ya. Jadi
agak merubah ini Pak. Kita itu agak merubah tradisi-tradisi itu Pak. Makanya jangan heran nanti ketika gabung di sini itu ada beberapa yang tidak setuju. Ya, tidak setuju. Dan keprihatinan kita itu kan memang awalnya dari saya sendiri. Itu kan karena kenapa sih kok orang zikir, ahli zikir itu kan seharusnya itu kan potensinya kan melejit Pak. Apalagi yang punya amalan harian sampai ratusan, sampai ribuan. Mestinya ini orang-orang pilihan gitu loh Pak. Orang-orang yang memiliki satu power, satu kekuatan yang luar biasa. Karena setiap hari dicas Pak. Dicas dengan berbagai zikir-zikirnya itu. Tapi kenapa casnya ini kok nggak ngisi gitu loh Pak. Nah ini yang berbagai amalan, berbagai ini, tapi kok nggak ngefek gitu Pak. Nggak ngefek gitu. Sedangkan dengan zikir napas, mungkin bukan menyombongkan Pak. Saya bicara di lapangan, nanti akan saya jelaskan tentang kenapa di zikir napas ini. Kemudian ada yang cukup dengan mencoba tanpa saya jelaskan, hanya melihat di YouTube atau hanya membaca tutorial saya di Solo Spirit Islam gitu, kok mencoba sendiri kok bisa nangis-nangis padahal belum ketemu saya. Itu sudah efeknya itu sudah luar biasa, itu getarnya besar sekali. Baik. Ya. Ini yang membuat saya semakin semangat untuk menjelaskan lebih lanjut tentang dan menyebarkan lebih lanjut tentang zikir napas ini. Ya. Kemudian saya coba mengkaji tentang zikir. Saya sudah berulang kali menyebutkan kenapa di zikir napas ini getarannya kuat. Karena mainnya itu tidak di pikiran Pak, mainnya di kesadaran. Bukan di thinkingnya, tapi di consciousnya. Jadi kesadaran inilah yang kita latih. Ya. Maka kalau kita sadar, ini kalau saya sering mengumpamakan ya, kalau kita sadar bahwa diri kita ini ada jinnya, itu aja kita bisa kebal Pak. Iya kan Pak? Itu baru satu jin yang bikin kebal. Kita sadar. Datang ke seseorang, kata seseorang tersebut bahwa kita sudah diisi dengan jinnya dari Baghdad. Jauh loh Pak, dari Baghdad. Jinnya anti peluru, anti pedang. Itu disadari, diyakini, jadi kebal Pak. Itu baru jin Pak. Sebenarnya yang membuat hebat itu bukan jinnya Pak. Yang membuat hebat itu adalah kesadarannya akan jin itu. Wah Pak, waktu saya kecil aja Pak, itu nggak usah diisi, nggak usah apa, ambil batu kerikil itu yang mulanya mau BAB jadi nggak jadi BAB Pak. Antongin kerikil itu. Loh. Iya. Itu batu nggak diisi apa-apa loh Pak. Nggak diisi apa-apa, ambil di sembarang tempat. Dalam zaman dulu kan toilet kan belum banyak Pak. Wah, aku lorok. Ngandong watu. Pikil itu Pak, ngandong. Itu ya lega gitu Pak. Yang hebat itu kerikilnya atau keyakinannya kepada kerikil itu. Kesadarannya kepada kerikil itu. Kesadaran kepada kerikil itulah yang hebat. Nah itu baru kerikil loh Pak. Nah bagaimana kalau seseorang itu sadar akan Allah ini Pak? Sadar akan Allah. Allah itu kan all in one Pak. Kalau jin kan spesifiknya masing-masing Pak. Ada jin bikin kebal, penglarisan.
Jin apa lagi Pak? Mahabbah. Pelet. Jin apa lagi Pak? Jaran goyang. Rapal itu Pak. Ada ini dimasukkan ke batu akik masing-masing Pak. Dan pengen fungsi kabeh apa tangannya nganggo akik kabeh Pak. Sing driji tengen iki kebal driji kiwa. Akik nganggo kulit es. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, maka kampanye saya yang mungkin nanti juga saya senang sekali karena diberi kesempatan. Terima kasih Pak Sarwo, saya diberi kesempatan untuk sharing-sharing. Tapi perlu saya ini Pak Sarwo, jadi basic saya sebenarnya bukan di ahli agama Pak. Saya lebih pada di psikologinya. Jadi nanti kalau saya ditanya dalil itu bingung Pak. Kecuali saya diberi kesempatan untuk searching dulu di Google. Saya baru bisa menjawab dalilnya apa. Itu. Nah, saya belajar psikologi sehingga saya bicaranya lebih ke psikologi. Ya, makanya ada banyak teman-teman yang membaca tulisan saya itu lebih jelas karena penjelasan apa Pak namanya berbau ilmiahnya atau berbau logikanya itu. Nah, jadi tadi misalnya kenapa kok batu itu bisa membuat orang kebal? Sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita sadari itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Ya, baik. Nah, jadi kampanye saya ini tentang kesadaran nantinya. Kemana-mana saya akan bicara kesadaran. Kesadaran. Kenapa bukan dikir napas Pak? Padahal trademark saya itu dikir napas Pak. Kalau di Facebook saya Setia Papanto dikir napas. Dan teman-teman saya sarankan untuk belakangnya pakai gelar dikir napas. Gelar? Enggak gelar Pak ya. Itu untuk media dakwah saja. Dikir napas. Dan sebenarnya tidak ke situ Pak, ke sadar Allahnya. Kenapa ke sadar Allahnya Pak? Kok bukan dikir napasnya? Sisi-sisi keuntungannya, orang lebih bisa menerima mana? Dikir napas apa sadar Allah? Ya, sadar Allah. Orang dikir napas sama sadar Allah. Kalau dikir napas itu di sini kan dalilnya apa, hadisnya apa, Qurannya apa, dicontohkan Rasulullah enggak, gitu langsung koneknya itu Pak. Sehingga itu menghambat. Tapi kalau sadar Allah, nah gitu, dia lebih bisa nerima sadar Allah. Sadar Allah itu kalau di dalam Islam ihsan namanya, itu sadar Allah. Nah kemudian sadar Allah ini orang akan mencari kan, kita jelaskan tentang sadar Allah itu bagaimana ini, bagaimana. Nah, sekarang gimana kalau bisa sadar Allah? Aplikasinya gimana? Ya pakai cara. Nah, kalau dia sudah ada kebutuhan Pak, kita kan seperti marketing kan Pak. Marketing itu datang, sales itu datang ke kita nggak butuh itu dibuat butuh Pak. Tidak butuh apa misalnya misalnya tentang produk apa itu nggak butuh, kita dibikin butuh dulu Pak, sehingga kita mau beli. Nah kita bikin butuh aja masyarakat ini tentang sadar Allah. Sholat orang sadar Allah, kan gitu Pak. Sholat orang khusyuk, wah susah. Sholat orang sadar Allah, malah sadar pasar, sadar gawean. Oh iya ya, aku sholat itu kok gak sadar Allah ya. Nah gitu kan Pak. Iya caranya. Nah kita selain memberikan kan ada produk kita kan
untuk sadar Allah ini kan ada apa? Bikin napas. Apalagi Pak? Zuhud Center. Zuhud Center organisasinya Pak. Nanti produknya perlu kita tanya ke Pak Sarwo, ya kan? Produknya apa? Ini produknya itu bikin napas. Produknya Patra. Produknya Mama Sutra. Bayain ya guys. Elik ya. Macam-macam Pak kita masuk kita. Wah, sini Patra enteng jodoh. Nah, sudah menghasilkan Pak. Testimoninya sudah ada Pak. Macam-macam Patra tidur. Wah, itu sebenarnya latihan kita agar kita itu bisa sadar Allah gitu Pak. Ya, sadar Allah. Bahkan kita alhamdulillah sudah menemukan satu metode 3T. Ya kan Pak ya? 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Ini satu aplikasi kehidupan Pak. Ya, ternyata kalau hidup itu kita terima, tidak ada masalah Pak. Dingin kan Pak? Dingin. Coba kalau dinginnya diterima Pak. Masalah nggak? Nggak masalah. Bahkan tubuh itu bisa menurunkan suhunya sehingga kita merasa hangat. Kan aneh Pak. Tapi coba dinginnya dilawan. Dilawan tambah kademen Pak. Ya kan? Nah, Gersula itu bentuk dari perlawanan. Doangnya Bu. Pokoknya panitia ya, nanti tolong dipasang CCTV bisa merekam suara. Kalau ada yang sampai sambat dingin, denda 5.000. Bagus sudah tahu di Batu, Malang, Selekta, sudah tahu kalau dingin. Demen yo. Ora pengen adi ning Solo kono. Sudah tahu di Batu, Selekta, sudah sampai sini sambat dingin. Ini gimana? Nah, coba diterima. Coba. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, silahkan tanyakan ke saya. Siapa yang punya masalah? Langsung bisa saya jawab dengan 3T1. Pasti nggak ada masalah. Ayo, siapa yang punya masalah? Biasanya Mas Rohim. Mas Rohim. Banyak masalah Pak. Sumber masalah itu. Sumber masalah. Kalau sumber masalah itu tidak bermasalah Pak, yang bermasalah orang lain, ya kan? Sumber masalah itu nggak masalah. Yang bermasalah adalah orang lain. Wah, yang saya cari itu bukan sumber masalah. Siapa yang bermasalah sekarang? Siapa yang sekarang punya masalah? Gak berani toh? Kenapa Mbak? Sulit cari lawan tanding Pak. Sulit Cari lawan tanding. Bojo. belum dapat jodoh Mbak. Belum. Mbak duduk sini. Baik. Dia nggak masalah Mbak. Pak Rohim nggak masalah, jenengan yang bermasalah kalau Pak Rohim nggak jodoh. Kepinginnya begitu. Nggak kepingin. Iya. Kita hidup itu kan sebenarnya kan ya tinggal jalan itu Pak. Benar apa enggak tuh itu?
Ada nggak hidup yang tidak tinggal jalani? Saya itu nggak menemukan tuh Pak. Al-Quran itu nyuruh kita berusaha Pak. Oh, nek ana golek ana kandanan aku Pak. Ya bukan sombong Pak. Sesudah nyari mana Quran yang memerintahkan kita untuk berusaha itu mana? Manusia itu nggak ada usahanya. Yang ada itu malah nggak berusaha itu banyak Pak. Tidak ada Quran yang kalau kamu punya masalah berusahalah kamu untuk menyelesaikan. Nggak ada Pak. Kalau suruh tawakal, suruh sabar, berbuat baik. Solusi yang menurut akal logika kita itu nggak sesuai dengan permasalahan yang kita alami. Wasta'inu bisabri wasolah. Ini solusi nih. Pon sabar. Wasta'inu bisabri wasolah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan nggak ada hubungannya Pak. Yaj'alahu wa may yattaqi. Kita suruh bertakwa. Makanya cobalah kita hidup itu jalani aja Pak. Sudahlah. Masa lalu itu kita tinggalkan. Ya toh Pak. Masa depan itu gak usah dibawa ke masa sekarang. Ada orang takut nikah Pak. Kenapa takut? Nanti kalau membelikan susu anak gimana? Nanti kalau istri minta ini minta itu gimana? Nanti kalau ramai dengan istri bagaimana? Ya, kamu sudah nikah apa belum? Ya belum. Wah, kamu nikah belum? Ya. Berarti itu kan masa depan dibawa ke sekarang. Jadinya apa coba? Takut. Oh, udah hidup itu ya sekarang ini loh Pak. Coba jenengan ya di sini sekarang. Di sini di Padepokan Langitan dan sekarang pada hari Jumat jam 9.10. Udah di sini aja Pak. Gak usah mikir besok. Gak usah mikir masa lalu. Coba seneng gak hatinya Pak? Ayem gak? Ayem. Aku ning kene sing dipikir Ahok. Pening. Mbok wis ngono lho. Nah, makanya Pak, kenapa salah satu obatnya itu dzikir nafas. Dzikir nafas itu mengajak Bapak Ibu untuk berada di masa sekarang. Loh kok bisa? Coba, apa yang dilakukan ketika dzikir nafas? Mengikuti nafas, ya kan? Nafas yang kapan? Yang sekarang, bukan nafas yang kemarin. Dan tidak mengatur. Orang itu kalau sudah mengikuti nafas gini Pak, kan ini sekarang loh Pak, tak ikuti, ngantuk apa? Dikonsikir ya malah turun. Tapi saya seneng Pak, kenapa? Berarti dzikir nafas itu betul-betul menimbulkan ketenangan batin. Apa mungkin Pak orang yang tidak tenang bisa sampai tidur gitu Pak? Gak mungkin. Banyak orang insomnia Pak, gak bisa tidur. Setelah ke rumah coba ya relax ya, ikuti nafasnya. Terus ya, terus nafasnya coba sebut asma Allah. Terus ya, ikuti nafasnya. Saya ngantuk gila. Insomnia harus bisa turun telung dino. Duduk di kursi ngantuk-ngantuk, nah, senang banget. Loh Pak, saya bisa tidur Pak saya Pak. Wah enak sekali Pak bisa tidur Pak. Karena pikirannya nggak kemana-mana. Pikirannya di sini dan saat ini.
Kan nih, napasnya enak toh Pak. Ikuti napasnya. Orang yang nggak bisa tidur itu karena apa? Karena pikirnya kan macam-macam Pak. Pikiran macam-macam itu kalau nggak pikir masa lalu, mikir masa depan. Tapi kalau sekarang itu pasti nggak mikir Pak. Coba sekarang di sini dan saat ini mikir nggak? Nggak mikir. Kan enak. Ini Pak Bur. Macam-macam ya. Alhamdulillah. Ini nyane loh. Benar. Ya. Napasnya coba diterima. Nah, hidupnya diterima. Napasnya yang sekarang. Ini saya sampaikan jam berapa Pak? Gak cekap gitu. Cocok. Wedangan itu, gitu Pak. Pelatihan ya, diatur ya. Mungkin nek bosen jenengan aja Pak. Saya dibilangi, dikabari. Ya. Kenapa kita tidak mengatur napas? Kok ngikuti napas? Apa sih bedanya Pak ngatur napas sama ngikuti napas? Efeknya itu loh Pak. Kalau kita ngatur, memang muncul satu kekuatan, sakti. Tapi itu berasal dari egonya Pak. Sampai kan lihat para penyembuh yang suka mengatur nafas, nek ngobati itu pasti pakai egonya Pak. Gitu Pak. Oh, kekuatannya itu Pak, penyakitnya balik ke nodake. Wah kok. Banyak kejadian Pak. Iya toh Pak. Dibuang. Dia lengah, penyakitnya balik muntah getih. Nah. Nah, ya? Gak bisa Pak ya? Ya harusnya orang lain. Nah, kalau kita pasrahkan kepada Allah, Pak aku minta ini, minta obat biar sembuh, minta doa, yuk saya sama-sama ke Allah. Pasrah, saya cuma pasrahkan aja ke Allah, pasrahkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Rileks saya Pak. Kecuali tangan saya digerakkan untuk megang yang sakit itu ya saya. Itu pun posisinya saya pasrah. Udah kuncinya cuma pasrah. 3D1. Tangan saya digerakkan untuk mijit ya mijit. Mijitnya ini pun itu bentuk kepasrahan saya yang tinggal ngikuti aja. Bukan penyakitnya saya ambil gitu. Kalau saya disuruh begini aja, tapi ini pasrah. Sembuh nggak sembuh kan bukan urusan saya loh Pak. Yang penting sudah saya pasrah. Oh nggak sembuh Pak. Loh, emang kenapa? Bapak kan nyembuhkan? Bukan, sana. Tapi kalau nggak sembuh ya sana, bukan saya. Kan enak toh Pak. Tapi kalau dengan kekuatan kita kan kalau nggak sembuh kan malu Pak. Oh izinnya gede banget kok, alasan. Izinnya belum ngomong, alasan. Kayak. Nah, kita tidak mengatur nafas. Kita ngikutin nafas. Ya, ngikutin nafas ini efeknya ini apa? Pasrah. Ya kan? Pasrah. Orang itu Pak, kalau sudah pasrah kepada Allah, hatinya, jiwanya bagaimana Pak?
Kalau jiwanya tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang. Jadi kalau pasrah, ikuti nafasnya. Makanya kalau pas pikiran tegang itu, Pak, nggak usah pakai zikir, pakai ikuti nafas itu sudah membuat pikiran tenang, Pak. Tapi tidak bernilai spiritual. Kalau pakai Allah lebih lagi. Ya. Nah, itu jadi penerapan-penerapan sampai ke kehidupan. Ya, orang hidup itu semuanya pasti bermasalah, Pak. Ada nggak dari kita yang tidak bermasalah? Nggak, saya aja bermasalah, Pak. Tak ada ke. Ustadz masalah. Dulunya bermasalah. Dulunya. Bagaimana saya bisa belajar untuk kondisi jiwa saya ini tenang, Pak. Itu saja. Ketika jiwa saya tenang, nggak ada masalah. Meskipun ada masalah. Jadi, dan masalah itu, orang itu ya, masalah itu tetap ada. Kita sudah selesai ini, nanti pasti muncul masalah lagi. Kita bisa menyatakan ini pasti akan muncul masalah lagi. Kita bisa menyatakan muncul masalah lagi. Nah, itu yang bagus, Pak. Yang payah itu ketika masalah itu sama. Masalah orang wis-wis. Lah beda-beda kok padha? Lah padha. Kan enggak ada peningkatan itu, Pak. Contoh misalnya, ini real, nanti bisa dicontohkan ke yang lain. Misalnya apa? Misalnya punya sepeda ontel. Masalah enggak punya sepeda ontel? Masalah. Sing genjote abot. Ya ada, Pak. Masalah. Bandingnya juga gembos. Tapi dia bisa membeli sepeda motor. Berarti sudah tidak bermasalah dengan sepeda ontelnya lagi. Nah, dia punya sepeda motor, masalah nggak? Masalah. Wah, tuku bensin. Dia bisa berhasil beli mobil. Kalau sepeda motor kan masalahnya masih kehujanan. Sekarang sudah bisa beli mobil. Masalah nggak punya mobil? Masalah, tapi kan masalahnya meningkat gitu loh, Pak. Meningkat. Nah, hidup tuh harus begitu. Hidup itu harus berani hidup, berani menghadapi masalah maksudnya. Progresnya itu jelas gitu loh, Pak. Masalah itu selesai kalau mati kan, Pak. Kalau belum mati pasti ada masalah. Tapi meningkat ininya. Nah, makanya kenapa sadar Allah itu harus terus. Itu untuk menjaga stabilitas emosional kita ini. Tetap tenang. Tetap tenang. Nah, ketika ini kita sudah stabil, Pak, ngadepi apa-apa itu udah. Apakah Rasulullah itu tidak bermasalah? Bermasalah, Pak, Rasulullah itu, Pak. Yang dilempari batu, yang dilempari kotoran lah, yang diusir, kan macam-macam. Tapi beliau sendiri stres nggak kira-kira Rasulullah itu? Stres nggak Rasulullah? Enggak. Jadi tetap bermasalah, tapi tidak stres gitu loh, Pak. Ya? Malaikat, Pak, yang bingung. Apa bingung, Pak? Iya, mau bunuh. Nah, malaikatnya yang ratahan. Nah, ini penerapan daripada 3T. Satu yang tasbih tadi, Pak. Setelah sadar Allah,
kita menerima semua perbuatan Allah ini. Ya. Sesuatu itu kan mesti ada yang membuat kita tidak cocok, Pak. Sakeh panganan, sang godhong, kacang godhong, telur rebus, mereknya Pak Heru, apalagi itu beras kencur. Itu aja kalau tidak 3T1 aja bermasalah, Pak. Sang goreng ya ireng-ireng. Ya lah, padahal ya orang bayar, orang urun. Dendo. Kan kalau tidak 3T1 kan akhirnya begitu loh, Pak. Apalagi yang suruh bayar, Pak. Orang bayar we Rasulullah mau naik orang bayar. Denda apa? Denda 5.000. Baik. Maka 3T1, Pak, menerima. Menerima itu ya pilih-pilih atau totalitas? Ya? Total. Menerima itu total, Pak. Setelah dingin ada angin, setelah ada angin ada kabut. Apalagi menang, menang. Terima. Wah, diterima ini kita gampang loh, Pak. Iya toh? Kita gampang nih. Gampang. Saya itu kadang-kadang maksud gini, Pak. Iya, astagfirullah. Lali. Langsung nerima, turun lagi emosinya. Kadang-kadang kalau saya orang emosi itu saya diem, Pak. Diemnya itu bukan mengabaikan orang yang marah-marah itu, Pak. Saya berusaha untuk menerima. Kamu marah, saya terima dulu. Sampai dingin. Jawab, saya ngomong. Jadi ngomongnya itu dengan hati yang dingin. Bisa ngomong meneng baik. Aku meneng iki mergo aku nudun kowe lho. Nampa omonganmu iki. Lho, iya Pak. Saya tak tahu sih. Seperti Sayyidina Ali waktu itu, Pak. Sudah mau bunuhan, Pak. Diludahi sama yang mau dibunuh itu, Pak. Waktu perang itu. Beliau mundur, Pak. Nggak jadi bunuh. Padahal sudah dengan gini aja, mundur. Kenapa mundur? Meredakan emosi ini. Terima. Kowe nomor itu nih, itu bahasanya gitu, Pak. Ya, menerima, diludahi. Set. Diterima, habis itu maju lagi bunuh baru. Wow. Jadi bunuhnya itu bukan dengan emosi. Wah, ini gampang-gampang angel tuh, Pak. Tenang, Pak. Teman-teman ya testimoninya gitu. Wah, wah. Tapi nek iso loh, Pak. Tenang, Pak. Yang teman-teman yang testimoni yang udah ini ya, solusi itu solusinya goib, Pak. Karena atas itu turun tangan kok, Pak. Allah itu langsung turun tangan. Ketika hambaku ridho maka aku ridho. Nah, kalau Allah ridho terus gimana coba? Kalau Allah sudah turun tangan terus gimana? Solusinya gaib, Pak. Coba teman-teman ada yang sudah semua. Iya, Pak, saya terima sampai dalam, ridho dalam. Masalah itu selesai dengan sendiri. Atau kita diberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah itu. Ini loh solusinya. Kamu harus begini, ini. Kita jalankan, iya rampung ini. Gitu, Pak. Itu 3T1 namanya tasbih.
Tasbih itu bacaannya apa Pak? Subhanallah. Ya kan? Artinya Maha suci Allah. Maknanya tuh, arti sama makna kan lain. Maknanya suci dari prasangka buruk kita. Maknanya yang lain lagi, ya, nah, membenarkan Allah itu yang paling penting. Maksudnya kan Allah suci Pak. Kalau membenarkan itu berarti memang Allah itu tidak punya salah kan? Kalau Allah membuat dingin tempat ini, Allah salah apa tidak? Tidak. Kabutnya sudah turun, Allah salah apa tidak? Ayo, siapa yang berani menyalahkan Allah sekarang? Adem yo. Ya ini kabutnya yo semudun. Itu sakjane. Nek dibahasakan Gusti Allah iki jane karepe opo? Ora cetha ya. Kan gitu, Pak. Ya ini wis ngedonke kabut iki karepe opo? Kita nyalahkan Gusti Allah sebenarnya gitu loh, Pak. Makanya itu ada yang tulisannya siapa? Sujiwo Tejo. Kita berpikir tidak bisa makan besok, itu sudah menghina Tuhan. Katanya, iya. Pernah itu kan menjadi satu, dikirim kemana-mana. Kita tidak yakin kalau tidak bisa makan besok pagi, itu sama saja menghina Tuhan. Hah? Menistakan agama. Apa? Menistakan agama. Menistakan, bukan menistakan agama, menistakan Allah. Lebih dalam daripada Ahok, Pak. Ada dialog gitu, Pak. Dulu yang kirim siapa itu ya? Bukan Mas Doni ya? Dialog antara hamba dan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, saya mau curhat. Jawabannya apa ya? Aku ngerti kabeh. Ngerti kabeh. Wis ora betah piye? Tadi saiki po. Aku mau curhat. Aku wis ngerti kabeh curhatku, wis ngerti kabeh. Wis ora betah piye urip. Mulai saiki po piye? Ampun sakniki wis menengo ae anteng wis. Itu kan sama Allah. Jadi ya kenapa sih kita kok pakai 3T1 itu tinggal karena memang hidup kita ini sudah diatur sama Allah, Pak. Saya nggak peduli saya dikatakan aliran apa namanya? Yang mutlak itu loh, apa namanya? Jabariyah atau Qadariyah, syarat urusanmu. Aku ora gagas Qadariyah Jabariyah. Sing penting keyakinanku ngene iki ya. Jabariyah Qadariyah lah istilahmu wae sing arep membingungkan keyakinan saya untuk kembali ke ego saya. Ya enggak peduli Pak, wong pinter agama sekarang wong pinter agama tok ya. Wong aku sing nglakoni 3T1 kosone kok ngene kok. Gitu Pak. Dan cuekin aja Pak. Pokoknya saya menerima kehendak Allah. Tapi saya ini menerima itu menjalankan Pak. Saya diperintah ini saya lakukan, diperintah ini saya lakukan, diperintah ini saya lakukan gitu, bukan meneng, apa meneng, wes satu so meneng, ngalamun, isu, gosok gigi meneng, perintahnya tuh jelas apa Allah itu Pak. Perintahnya Allah itu jelas. Tinggal kita ikuti gitu loh Pak. Makanya kenapa dalam bikin nafas itu kita harus mengenal daya nafas. Kan sudah saya sampaikan atau Pak? Ada yang belum lihat YouTube-nya? Ketika nafas ini masuk, apakah tidak ada dayanya? Ada dayanya Pak. Ini ada kekuatan yang membuat nafas saya ini masuk. Wih, nggak percaya. Coba tahan nafas.
Tahan nafas ya. 1, 2, 3. Tahan nafas. Tahan. Nah, tahan. Ada nggak dayanya pengen keluar nafas? Ada nggak dayanya pengen keluar nafas? Ada tak? Dah, keluarkan. Dorongan itu loh Pak. Itu tuh kehendak siapa yang buat seperti itu Pak? Allah. Daya siapa itu Pak? Hidup itu daya Pak. Ini ngikuti daya. Orang sak karepe dhewe. Daya. Ketika ini diikuti pas. Pas. Itu dayanya. Daya, coba ikuti daya. Nah, daya nafas. Kalau di patrap namanya patrap gerak rasa. Nanti kehidupan itu ada dayanya. Tiba-tiba kedorong untuk ngasih uang orang. Jin. Kita lawan. Daya tambah besar. Cepet-cepet ambil uang kasih ke orang itu Pak. Orang itu akan Pak Boy kok ngerti aku butuh duit. Nah gitu loh Pak. Ya maaf ya Pak ya. Saya bicara begini pun saya belajar bukan saya bisa, saya belajar untuk mengikuti dayanya Pak. Makanya tidak diprogram. Saya sak ngoceh-ngoceh gue. Becak tanpa pil. Apa Pak? Jeblak tanpa mikir. Bawa bilang Pak. Aneh-aneh Mbak Yaya no. Becak tanpa pil. Jeblak tanpa pil. Ya, cara mikir. Daya. Ono Pak. Nah, apa yang terjadi? Itu mau saya tanyakan kok sudah dijawab. Nah, menurut gitu loh Pak. Saya mau pengen gini kok ini sudah ada. Allah. Ya, jadi daya Pak. Daya. Daya, pakai daya. Ngomongnya pakai daya. Ngikuti daya bukan? Ini saya ngikuti Pak. Ngikuti dayanya. Terus saya belajar loh Pak ya, belajar. Baik. Ada satu kenikmatan Pak. Ilmu itu ngalir. Sehingga apa saya juga belajar Pak. Kadang-kadang dayanya itu ngajari saya. Allah. Ngajari saya. Ngajari saya apa? Ya karena ngomong gini kan, ini loh sampaikan. Jadi ini masuk deng saya sampaikan. Ini masuk deng saya sampaikan. Ini masuk deng saya sampaikan. Satu saat saya nggak tahu apa-apa, ini masuk sendiri saya sampaikan. Oh ini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah gitu loh. Nah itu harus ditandai. Oh ini. Tandai Pak. Tandai. Kita belajar dari. Suatu saat kita pergi di satu tempat. Kita ngomong teman kita, kabar si A. Ternyata si A itu ada di belakang kita. Terus tak ngomong apa jenenge? Lagi tak rasane metu umur udo. Itu karena ada dayanya, Pak. Lho, kancamu sedang. Kita seperti terlintas itu, set. Nah, kita menjalani hidup itu yang seperti itu, Pak. Menjalani hidup itu apa yang muncul, perintah apa yang muncul, taatilah perintah Allah. Itu tidak hanya perintah di dalam Al-Quran saja, tapi perintah Allah yang ada di dalam diri kita ini. Nah, daya-daya yang seperti ini perlu kita pelajari. Dan saya tidak bisa ngajari Pak. Saya cuma bisa ngajari yang tadi itu Pak, tahan nafas. Nah, ada daya enggak? Apa dorongannya? Keluar kan? Nah, itu saja Pak. Itu dipegang. Nanti dalam keseharian ditandai. Tandai sendiri. Nah, beberapa teman tulisan Pak Pur kok pas. Saya kemarin dapat ini, tiba-tiba paginya sudah ditulis sama Pak Pur. Ya karena sama-sama dayanya itu loh Pak.
Saya bukan pinter-pinteran, enggak. Cuma saya mempelajari dayanya yang ngalir itu. Karena kita ini sama-sama ke Allah, dayanya sama. Yang didapat saya, yang didapat panjenengan sama. Sehingga jenengan terlintas, dan cuma tidak ngeh. Ya, tidak ngeh, tidak ngeh itu apa ya? Ora tanggap gitu loh Pak. Nah kalau saya, maka saya juga menyarankan teman-teman, kalau muncul itu tulis, itu menajamkan kepekaan kita terhadap tanda-tanda Allah itu. Tulis. Ini menajamkan kita terhadap tanda-tanda itu tadi. Dayanya. Meskipun saya totalitas saya ini sebagai wayang, sebagai wayang itu kan dijalankan sama dalangnya kan. Tapi saya tidak sekedar wayang yang tidak bisa mengikuti maunya dalang. Saya ini wayang yang paham akan maunya dalang gitu loh Pak. Jadi saya ini ya dikatakan pasif-pasif, dikatakan aktif ya aktif. Allah itu menjadikan saya ini aktif Pak. Maka saya ini orangnya aktif. Tapi yang menjadikan aktif saya ini adalah Allah. Sehingga saya di sisi Allah itu saya pasif, di mata manusia itu saya aktif. Nah, jadi dua sisi. Ya Jabariyah ya Qadariyah kalau mau dibahas. Iya kan Pak? Itu gitu. Nah, kalau saya tidak mengikuti Allah, mengikuti Muhammad, saya nggak mau kesini ngapain? Dayanya ke sana, ajak ke sana, mau ke sana ikuti. Saya ikuti terus saja. Mana ada daya? Baru kesampaian tadi Pak tak sampaikan. Dayanya itu begini Pak. Mas Ali Pak Naib. Konon nulis 3D, nggo ular-ular manten. Sah. Oh itu asli bukan rekayasa saya Pak. Oh itu muncul ting gitu aja. Seperti dulu Ki Sunan. Setelah selesai waktu itu acara apa ya Ki? Acara apa waktu itu? Ketika mau keliling itu saya ini dapat safari itu. Nah, Ki keliling Jawa ya. Itu di sini sudah masuk dulu. Ki keliling Jawa siap nggak? Siap Pak. Oke, siap. Bulan depan mulai ya. Ya. Nah, itu dayanya ada. Nek kon mulang ya ora iso. Ki keliling Jawa ya. Ora penak ya. Bukan dari daya, dari keinginan. Saya nggak bisa. Dulu kita pengen bikin ini Pak. Ya cita-citanya bikin seperti ini di lereng Merapi Pak. Di Boyolali, lereng Merapi. Merbabu itu loh Pak. Laskar Merbabu. Nah, Merapi Merbabu itu. Sudah ada tanah yang mau dijual. Teman-teman sudah saya kumpulkan itu. Ya urunan itu ya 1M lah Pak. Karena di tanah itu luas ditawarkan 2000-an meter dijualkan 1M. Sudah ada bangunannya itu. Sudah terkumpul Pak. Memang dayanya ada. Daya untuk mengumpulkan uang itu ada. Jadi cepat. Kalau sekarang saya suruh pulang nggak bisa Pak. Raisa. Padahal 1M Pak. Saya juga 1M ya pakai 1M gitu. Bisa. Karena nggak jadi ininya, yang jual agak ruwet gitu. Udah batal, nggak jadi uangnya. Saya ini semua. Udah. Nah, terus gimana? Ya sudah, nggak ada ini. Dayana wis hilang. Nah, ini 3T1 Pak.
nanti akan muncul seperti itu. Daya itu akan memberikan solusi-solusi hidup kita lebih mudah hidup itu. Ya. Masalah, coba diem. Sebelum tanya ke siapa-siapa, coba diem, diterima. Terima. Kan namanya masalah kan ada yang ganjel loh, Pak. Apapun pasti ada yang ganjel, ya kan? Siapapun pun ganjel. Terima dulu sampai dalam doang. Terima lagi. Tidak sekedar nerima, sampai puas terima. Tandanya apa? Sini tuh legowo, luas. Itu ayatnya ada, Pak. Lupa saya, Pak. Jadi ketika kita itu bertasbih, maka Allah akan meluaskan jiwanya. Oh, ini dia kuncinya, ketemu. Masalah itu kan sumpek toh Pak kita, Pak. Iya kan? Kalau kita punya masalah kan sumpek, nggak nerima sumpek. Waduh, di sini tuh sumpek. Ketika kita nerima, padam. Luas. Diterima lagi lebih luas lagi. Nah, di situ tuh nanti daya solusi itu ada, kebaca. Ya Allah, saya harus begini ya. Dayanya kebaca. Ya sederhananya gini Pak, ini kasus real. Saya mau mengirimkan buku, kan saya print dulu kan Pak ya, itunya apa alamatnya itu kan saya print, saya ini mau saya tempelkan tuh sobek Pak, kertasnya itu Pak. Saya marah, namanya mau tak untel-untel lah, ganti mana itu Pak. Diganti satu, tak terima itu sobeknya itu. Solusi itu muncul, nggak usah dibuang, kamu lem aja, suruh isolasi aja nggak kelihatan. Betul Pak, saya lem isolasi. Nah, kan ada solusinya kebaca Pak. Kalau saya marah nggak kebaca. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana yang bisa diterapkan ke masalah yang besar dalam hidup kita. Masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan semuanya lah Pak yang besar-besar. Coba diam. Ketika luas ini, maka ini juga luas. Saya nggak mikir solusinya Pak. Saya hanya luaskan saja, nerima, mendengarkan, diam. Ding 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 ding. Oh, gitu. Cuma oh itu artinya ada sesuatu yang kita pahami yang merupakan itu solusi. Nah, bahasanya aha. Gitu. Aha itu muncul itu dari ketenangan kita. Makanya kan saya sering menyampaikan Isaac Newton itu dia menemukan gaya gravitasi dari mana Pak? Dari ketenangan kan Pak? Enggak dari berpikir Pak. Duduk santai ini apelnya jatuh. Loh, kok jatuh ke bawah ya? Nah itu Isaac Newton Pak. Kenapa kita tidak bisa seperti Isaac Newton? Padahal kita itu orang Islam loh Pak. Kenapa kita ini jadi orang bodoh? Karena kita selalu meskipun Islam tidak menerima apa perbuatan Allah itu tidak kita terima, sehingga apa bodoh kita Pak. Jujur saja umat Islam ini bodoh. Siapa yang buat pesawat? Siapa yang bikin teknologi? Kan kafir semua Pak. Ya kita juga dibuat bodoh juga Pak sama mereka Pak. Cuma kita aja nggak terasa Pak.
Kita dibuat bodoh kita nggak terasa. Makanya ya Allah, kuncinya itu ternyata menerima perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah. Nanti bolehlah Bapak coba itu ya, terima. Solusinya itu ada. Yang kadang-kadang tidak kita sangka solusinya, Pak. Kaget saya. Ketawa saya. Ya Allah, terima kasih. Gitu kan. Salam Pak Tony, silahkan Pak Tony. Ya. Ayo, siapa yang sekarang punya masalah? Nah ini dia sumber masalah. Lupa. Masih teranyang. Pak Anggis yang kini lali Pak. Lupa. Aku di melu pertemuan ki akeh masalah. Tak konsul ke Pak Pur, terus ketemu Pak Pur, ya lupa Pak. Kali kabeh. Saking catet Mbak. Oh. Mesti jawabannya Pak Pur ngono. Lupa. Makanya silakan nanti kalau mau apa, nanti kan yang isi ada Mas Doni ada, dan teman-teman yang lain, nah, istri juga besok ada tentang bagaimana kita bina satu bangsa. Oh ini Pak Nafi. Kenalin dulu namanya, sebelum kenal. Mohon izin para jamaah sekalian ini. Keras kok suara saya keras, Pak. Gak biasa keras. Iya. Dikeraskan Pak Nafi. Gini aja Pak. Yang keras Pak Nafi. Izin memperkenalkan diri, saya datang dari Kupang. Sebenarnya domisili Surabaya, keluarga besar kebanyakan di Malang, jadi pindah-pindah lah, nomaden. Saya sudah, keinginan saya ingin ketemu Pak Pur di Solo sebenarnya, karena saya lihat di Facebook Pak Pur ada kegiatan di Malang, kebetulan ya, itulah Pak Pur bilang energi Allah selalu ada kalau kita pasrah itu tadi. Sekian Pak, nama saya Novi. Pekerjaan sementara jadi abdi negara sebagai angkatan laut. Status K3. Saya ada pertanyaan Pak Pur, berhubungan masalah dengan 3T tadi. Kalau tadi Pak Pur sampaikan dengan pasrah kembali ke titik nol, semakin luas, semakin melebar, solusi akan masuk. Berarti kan 3T1 ini sudah hampir bisa dikatakan, ini versi bahasa saya Pak Pur ya, sudah mewakili semua apa yang menjadi keinginan kita. Maaf, bukan keinginan kita, kehendak Tuhan yang disampaikan ke kita. Jadi kan masih ada resep yang keduanya, 3T2, 3T3 dengan alhamdulillah dan takbir. Mohon kelanjutan dan penerangan, karena ini 3T1 saja sudah begitu impactnya atau dayanya itu sudah wah lah, saya katakan begitu. Wow. Jadi mungkin kalau memang masih ada waktu Pak Pur untuk menerangkan 3T2 dan 3T3 ini, karena saya implikasikan dengan 3T1 saja sudah sedikit, bukan bisa dikatakan sedikit demi sedikit, tapi itu tadi kami waktu di hotel kami sampaikan Pak Pur kan present continuous tense, terus kun tapi fayakunnya kan bukan jadi yang sudah berlalu, tapi berlangsung, sambil berlangsung terus dan itu mungkin di T3T2 nya, T3 nya bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sempat. Iya. Kenapa saya ini dulu Pak, kuras habis yang 3T1. Ini basic untuk masuk ke 3T2, 3T3. Kita tidak bisa menggunakan 3T2, 3T3 itu kalau 3T1 itu masih rapuh, masih belum sempurna. Nggak akan bisa jalan tuh Pak, 3T2, 3T3. Jadi syarat utamanya itu 3T1 sampai betul-betul tidak hanya 0 Pak, sampai minus. Nerima Allah itu tidak sampai dari 0, tapi sampai minus. Minusnya pun ya minusnya itu itu kan artikelnya sudah diterangkan Pak Purut. ya, nerima, ada kan orang yang nerima. Gimana kamu nerima? Iya nerima, saya terima dia. Ada yang saya terima. Nerimanya itu dalam gitu loh. Lebih dalam lagi bisa nggak? Bisa. Lebih dalam lagi bisa nggak? Nerima. Jadi nerimanya tidak sekedar nerima. Ya kalau namanya kenikmatan ya diterima itu kan ya enak. Kalau barang nggak enak di level 0 itu belum, itu masih netral Pak. Nanti akan mudah kepancing untuk naik lagi. Maka nerimanya kalau nggak enak, satu yang nggak enak, nerimanya itu harus sampai minus. Sampai minus Pak. Jadi nggak enak itu kan minus sebenarnya Pak. Musibah minus. Musibah itu kan minus. Nerimanya kita itu harus lebih minus daripada musibah itu. Misalnya musibah itu di sini Pak. Nerimanya itu jangan di sini. Ini namanya sekedar nerima. Di mana Pak? Di sini. Syukur-syukur bisa di sini. Ya, semakin di sini semakin luas. Semakin luas. Namanya grounding itu. Bertasbih itu di sini. Ya. Pembersihan Pak, ini juga pembersihan, cleaning. Gangguan-gangguan pikiran, gangguan-gangguan emosi itu ternyata banyak yang tidak bersih di sini. Dendam, menyimpan jengkel, traumatis, pengalaman trauma. Itu kalau nggak dibersihkan Pak, ganggu sini. Makanya coba nanti di cleansing sendiri-sendiri Pak ya. Pernah dikhianati Pak? Pernah kena tipu investasi bodong? Amin. Ya musuh ya wis wes. Kena tipu. Ada nggak dendamnya Pak? Ada nggak jengkelnya? Kalau itu masih jengkel, itu akan mengganggu pikiran dan perasaan. Bersihnya gimana bersihkannya? Pakai 3T1. Ya. Aku anggar kelingan koncoku sing ora bayar utang iki mantel aku. Asem. Ini enggak dikeluarkan di batin aja Pak, kalau kata-kata enggak baik. Asem. Anggar kelingan kuwi bengi-bengi malah kira iso turu ngene iki. Ada teman yang utang ke dia, ngemplang nggak bayar. Itu kalau tidak dibersihkan, ganggu nggak Pak? Ganggu, nyatanya nggak bisa tidur. Ayo terima nggak sekarang? Ya, pertanyaan pertama, pengen bahagia tidak? Pengen tenang apa tidak? Pengen. Ada
Ada temen yang ngemplang utang, diterima enggak? Mikir Pak. Suwi banget. Aja suwi-suwi. Diterima ya. Iya. Mana capi? Nah, itu harus bersih Pak. Kata Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu apa psikoanalisa. Ternyata yang mengganggu manusia itu bawah sadarnya yang berisi hal-hal negatif. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang berisi hal-hal yang negatif. Yaitu dendam, dikhianati, dibohongi. Itu yang mengganggu perilaku yang sekarang ini. Makanya harus dibersihkan Pak. Bersihkan apa? Dengan terima perbuatan Allah. Kalau itu bersih, wah enak. Hidup itu nggak ada beban. Ada yang pengen hidup nggak ada beban? Pengen toh Pak? Loh iya. Hidup itu enak itu kalau nggak ada beban, ringan gitu loh Pak. Tetangga saya itu ada Pak, umur sudah 90 itu bawaannya happy aja dia. Bang, jenengan ini dari nopo kok sehat-sehat. Aku ana panganan ya tak pangan, rano ya wis. Jawabannya itu loh. Bayo carane ngene ya beda wae. Kalau kemana-mana nggak pernah pakai sandal Pak. Santai kalau meligo itu nggak pakai baju, umurnya udah 90 tahun, tertua di kampung saya. Kenapa? Mungkin dia nerima, orangnya nerima. Mungkin kalau dia karena agamanya ini nerimanya karena dia ya Islam sekedar KTP ya, mungkin nerimanya itu konsep jiwanya aja yang nerima. Kalau kita kan nerimanya karena kita beragama, kan nerimanya ini nerima perbuatan Allahnya itu. Itu yang harus benar bersih. Masalah itu ada dua Pak, yang sering menimpa kita itu dari luar dan masalah yang ada di dalam diri kita. Misalnya tetangga memfitnah kita misalnya. Itu masalah di luar apa di dalam? Luar. Di luar ya Pak. Kemudian kita sakit hati dengan perkataan tetangga kita. Masalahnya di luar apa di dalam? Hah? Dalam. Bayar utang, temen utang ngemplang. Masalah di luar apa di dalam? Luar. Kita sedih karena teman kita ngemplang. Di luar apa di dalam? Ya? Di dalam. Kita utang belum bisa bayar. Masalahnya di luar apa di dalam? Kepikiran utang raiso bayar. Nah, kita harus membedakan ini dulu Pak. Kalau ingin hidup kita bahagia, jangan dijadikan satu Pak. Ini tuh berbeda. Kalau ingin selesai masalah yang di luar, maka selesaikanlah dulu masalah yang di dalam. Yang di luar ini bukan urusan kita sebenarnya Pak. Urusan kita itu sebenarnya yang ada di dalam. Kalau teman ngemplang utangnya, dia utang ngemplang, bisa nggak kita menyuruh dia untuk bayar? Bisa nggak? Nggak bisa Pak.
Terus ngemplang ya ngemplang. Kecuali dia digerakkan oleh Allah pikirannya datang ke kita untuk membahayakan, itu bisa. Tapi kan bukan urusan kita Pak, itu sudah urusan Allah. Nah, berarti yang perlu kita selesaikan itu yang internal dulu saja. Yang nyata-nyata ini bisa kita selesaikan gitu loh Pak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam ini? Caranya adalah dengan 3T. Terima. Ya aku yo kanca kuwi akeh sing ngemplang. Aku ya rasa stres sih. Oh kemarin ada Pak, orang kaya datang ke rumah Pak. Orang kaya datang ke rumahnya wis bajut melarat. Biasa Pak, kalau orang masalah itu mana tekone menangkap. Udah sugih lali meneh. Apalah enggak apa-apa. Oh ya ini Pak. Apa? Yang suka ngitung investasi batu bara itu loh Pak. Ya yang bikinin proposal. Orang kaya lah. Nah, udah mulai jatuh. Datang ke saya. Gimana Pak? Ya udah diterima. Diskusi banyak sampai dia terima. Udah gimana? Ya Pak lega. Terima kasih. Berarti kan masalah internal selesai lah. Perkara masalah ini masih banyak. Dia temennya banyak yang utang ke dia. Dia juga wah sampai ratusan juta lebih Pak. Yang puluhan juta, yang ini, yang tata. Gimana ya Pak ya? Ada teman lama. Dia ngutang. Nah kok nge-add friend saya Pak di Facebook. Akhirnya saya terima. Saya kaget Pak, sekarang dia pakai serban. Ubel-ubel begitu Pak. Padahal dia pasti utang sama saya. Kamu ini siapa? Saya lupa. Saya ini loh. Siapa tuh? Saya yang punya utang. Oh iya, kamu punya utang toh. Iya Pak. Habis itu nggak normal lagi. Repot. Kira-kira nggak gitu mau bayar. Kira-kiranya dia begitu. Ternyata nggak bayar. Ya diterima. Ya sampai-sampai gitu loh Pak. Orang-orang kadang-kadang bikin jengkel sampai jengkel gitu loh Pak. Ini kalau kita tidak terima sampai terima gitu ya kenal terus Pak. Makanya kita harus wah segini Pak. Saya latihannya terima aja. Harus terima terus. Biar nanti kalau ada masalah itu munculnya refleks Pak. Apa? Nerima. Itu Pak, refleksnya jadi refleks kebiasaan. Dan langsung refleksnya nerima, dan langsung nerima, dan langsung nerima. Masalah itu nggak kita duga Pak. Kalau masalah diduga-duga enak, ada persiapan. Nggak diduga-duga Pak. Apalagi ya ke bisnis itu. Orang yang bisnis itu masalah sengkolan dihapusi uang itu siap. Enggak, saya pernah membantu seorang yai. Beliau di pondok pesantren dia menyelesaikan S3 Pak. S3-nya dia tentang tasbih tahmid takbir. Beliau melihat tasbih itu untuk kecerdasan IQ, tahmid itu kecerdasan emosi, sedangkan takbirnya kecerdasan spiritual. Yang melihatnya seperti itu. Saya kasih masukan gini Pak. Ternyata betul Pak, tasbih itu mencerdaskan ini Pak. Orang kalau punya masalah, bermasalah secara internal, bermasalah secara internal.
12 kurangi 7 bingung apa? Anak kayak stres. Ya kan dia stres kan berarti masalah secara internal. 15 kurangi 8 bingung apa langsung jawab. Alah, ketika pas mungkin bapak ibu pas mantel, juengkel, mulai kacamata ora ketemu misalnya, mulai kucur ora ketemu. Bapak, 15 kurangi 5 bro, bingung kok. Has, kok aneh. Gimana? Padahal kayak 10. Tapi karena di sini itu intelektualnya, pikirannya sedang terganggu emosi, jadi nggak bisa menjawab. Pernah saya melihat satu ini tampilan apa namanya film dokumenter ya. Otak kreatif itu akan muncul ketika kita tenang. Jadi dia dikasih teka-teki gitu loh, segitiga bagaimana, pokoknya usahakan nanti diambil 3 jadi segi 4 apa gitu loh. Dia pertama diam gini. Nah, eksperimen pertama, kelompok pertama itu disuruh langsung kerjain, disuruh mikir lah, coba pikiran. Agak, suruh mikir nggak bisa pak. Tapi ada satu kelompok itu, coba jangan dipikir, ya, tenang. Kamu berpikirnya pada solusi. Kesadaranmu ada pada solusinya. Pikirkan bahwa itu jadi segi 4. Bukan caranya pak ya. Pikirkan itu jadi segi 4. Bukan caranya bagaimana untuk menemukan cara agar itu menjadi segi 4. Bukan itu. Itu langsung apa? Lek. Nah, berarti apa? Dalam ketenangan itulah kita bisa menyelesaikan satu masalah. Untuk mendapatkan ketenangan itu adalah dengan menerima masalah itu. Setelah menerima, seseorang itu harus menjalankan. Daya tadi loh pak. Grounding itu betul daya kelihatan. Bisnis bangkrut, keluarga rame, masalah tetangga, masalah ekonomi, coba diterima dulu pak. Masalah itu setelah terima, ya kan? Sampai habis, ya Allah saya harus bagaimana? Saya ikuti Anda, tunjukkan jalan ke solusinya. Diam aja pak, kalau belum ada petunjuk dia menerima terus. Nanti diberi petunjuk pak, itu pasti pak. Saya jamin. Bukan sulap, bukan sihir. Itu pasti. Makanya kalau di barat sana pak, sekolah itu nggak serius-serius pak, santai. Nggak ada seragam-seragaman kayak di sini, pakai dasi. Kenapa? Pelajaran itu enak dengan santai. Makanya saya senang kalau kondisi seperti ini. Bapak kan nggak serius tuh, santai kan? Ilmunya lebih mudah masuk pak. Coba dibuat ruang kelas pak. Belajar spiritual dibuat ruang kelas. Aku yo ora iso metu, kene iku. Sing nampa bingung. Spiritual dipikir gitu. Kan kursi sama-sama pusingnya. Kursus tasawuf itu piye gitu. Kursus tasawuf. Rasulullah itu kalau bicara masalah spiritual itu bentuknya pasti halakoh. Halakoh itu ngobrol-ngobrol gitu loh pak. Ya ini apa? Ini. Makanya nggak ada Rasulullah pengajian Ahad pagi, ya nggak ada. Ada pengajian Ahad pagi ya bid'ah. Ada tempat saya itu pak, sukanya membid'ahkan orang, tahlilan bid'ah, ini bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Karena tidak ada itu 10 hari, 13 hari, 15 hari itu tidak ada.
Tapi dia sendiri kalau pengajian itu tiap Ahad pagi. Ditanya dalilnya apa itu pengajian Ahad pagi? Enggak ada, itu masuk bid'ah ayoan. Wah rame. Tadi ya Pak Sarwan sih, itu masalah syariat itu mesti bikin debat, nggak harus bisa-bisa. Kita bicaranya santai tentang Tuhan aja. Lebih enak, syariat itu bisa dipelajari oh Pak. Nggak usah pakai guru Pak. Pakai Google aja enggak apa-apa. Selesai kok masalah syariat ya Pak. Kan syariat itu pengetahuan toh Pak. Caranya sholat. Ini harus sholat jenazah ini. Oh, caranya itu ala rasa ngarang bilang udah Pak. Boleh ini di searching cara sholat jenazah. Temu lagi. Ya sudah pakai sudah yuk. Oh, selesai. Ya. Sudah selesai Pak. Lah, NU mau Muhammadiyah aku NU. Ya usah, bloknya NU kan ono yang dari pesantren biasanya so NU. Muhammadiyah biasanya ya Muhammadiyah. Ngono wae. Cara sholat jenazah versi Muhammadiyah, ngono ketemu lah. Wis ngono wae to. Garek melu ndi Muhammadiyah apa NU enggak usah ribet-ribet. Makanya belajar kadang-kadang kita ya sok dilok ya Pak gitu Pak. Wah, ya Google yang menungguin. Kita belajar kepada Google kan nggak haram Pak. Masalah syariat loh Pak. Tapi kalau masalah yang bersifat lebih mendalam tentang rasa, tentang ini harus kita tahu caranya, harus menjalankan. Nah kejiwaan itu nggak bisa pakai Google. Ya itu 3T1 Pak. Kira-kira bisa terima enggak ini? Aku ngomong sulit loh. Nah ini nih urung clear ya aku ya malah 3T2 enggak. Sebentar Pak, ya 3T2 nya ya Pak. Ini teman-teman masih belum bisa terima Pak. Lagi ditangani meneng Mbak, ayo doang. Sudah bisa terima? Ya. Tenan? Tenannya kan separuh. Tanyanya mudah, jawabannya yang susah. Baik. Lakoninya yang susah. Ya. Masih perlu belajar. Kita praktek aja Pak. Sambil santai gini aja Pak. Saya tak ngomong, ikuti instruksi saya sambil santai. Ya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat hal-hal apa saja yang masih membuat mengganjal hati Bapak Ibu masa lalu yang sekarang itu sangat sulit untuk dilupakan, sangat sulit untuk dimaafkan, sangat sulit untuk diterima, sehingga ketika ingat masa lalu itu emosi jadi naik, jadi marah, jadi bad mood ya. Pak sekarang munculkan salah satu yang paling kuat, yang paling yang paling besar rasa jengkelnya itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu teorinya kenapa harus 3T1. Tapi saya ingin benar-benar real, saya tidak hanya sekedar cerita. Bapak Ibu sampai benar-benar bisa merasakan bagaimana sih nerimanya yang sesuatu yang memang sulit untuk kita terima. Ya sudah ya, sudah ditemukan. Baik. Apa yang terjadi pada masa lalu Bapak Ibu itu adalah sudah menjadi sebuah takdir. Takdir itu adalah satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun menjadi salah satu rukun iman yang kelima. Ya. Ingat-ingat itu, detailnya diingat-ingat. Mungkin ini akan menyebabkan ibu atau bapak mengalami gejolak emosi. Ya. Ya. Oke.
sekarang kita selesaikan dengan spiritual, dengan ketuhanan, dengan keilahian. Siapa yang berbuat demikian itu? Dari siapa yang berbuat demikian itu sehingga kita jadi jengkel, kita jadi marah? Siapa yang membuat orang itu seperti itu? Siapa yang membuat kejadian itu? Dari siapa kejadian itu? Bapak Ibu pasti sudah bisa menerima, sudah paham bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang yang saya minta Bapak Ibu bukan menerima kejadian itu. Yang saya minta dari Bapak Ibu adalah menerima bahwa itu adalah perbuatan Allah. Suatu perbuatan Allah yang memang berlaku untuk kita pada saat itu. Dimana kita harus ridho sampai saat ini. Terima, bukan menerima kejadiannya Bapak Ibu, tapi terimalah bahwa itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang berlaku untuk saya. Dan Allah tidak salah. Allah itu maha benar. Subhanallah. Kau benar ya. Subhanallah. Terus tasbih. Subhanallah. Kau maha benar ya Allah. Subhanallah. 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 Terus diterima kebenaran Allah, kebenaran Allah dan perbuatan Allah atas diri kita terima. Terus terima. Sampai kita tidak jengkel lagi, tidak dendam lagi, tidak marah lagi. Terus terima. Coba nerimanya lebih dalam lagi. Terus lebih dalam lagi. Ya Allah Subhanallah. Lebih dalam lagi. Subhanallah. Lebih dalam lagi. Subhanallah. Lebih dalam lagi. Subhanallah. Terus masuk lebih dalam. Subhanallah. Terima lagi. Subhanallah. Terus diterima lagi. Subhanallah.
Subhanallah, diterima. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Subhanallah, subhanallah. Masuk ke dalam, diterima, menerima perbuatan Allah. Semakin luas jiwa kita, semakin menerima, semakin luas, semakin menerima. Semakin kita semakin luas. Nafas kita semakin luas, paru-paru kita semakin luas, tidak sempit lagi, sampai lega. Masalah itu sampai membuat kita lega. Menerimanya sampai dalam. Walam walam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus terima terus. Terima terus. Subhanallah. Subhanallah. Terima. Terima. Nanti Allah akan turun tangan. Allah akan turun tangan setelah kita menerima. Subhanallah. Terus terima. Subhanallah. Terus lebih dalam lagi. Subhanallah. Betul-betul kita grounding, menerima Allah, menerima Allah, menerima perbuatan Allah, menerima takdir Allah. Beriman kepada takdir itu artinya kita menerima takdirnya Allah. Menerima. Menerima. Semakin menerima, semakin terlihat jelas masalahnya, semakin terang pula solusinya.
yang seperti ini harus sering kita lakukan, sering kita praktekkan. Ini merupakan pembersihan jiwa yang membuat hidup kita tidak tenang. Itu karena masih menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan jengkel. Jangan sampai itu menjadi akumulasi sehingga perilaku kita jadi tidak benar. Maka kita sering-sering untuk menerima perbuatan para sahabat itu. Kenapa digelari radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa radu anhu? Karena sahabat ini menerima Allah, ridho, maka Allah juga ridho kepada para sahabat. Yang kita contoh adalah para sahabat. Apa? Gelarnya aja radhiyallahu anhu. Berarti kita mencontoh para sahabat ini yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada perbuatan. Inilah yang membuat maka hidup kita ini lebih hidup kalau kita bisa menerima Allah. Baik. Ada yang belum merasakan perubahan? Sama aja ya Pak. Tapi kalau tahu caranya nanti diperhatikan sendiri di rumah. Ya, siapa yang belum paham? Ada Bapak Ibu yang belum mengerti apa yang saya maksud? Bagaimana nerima itu? Baik, udah. Oke, sekarang 3T2. Oh iya, silakan Pak. 3T1 menerima firman Allah melalui apa yang kita berbagi. Ternyata timbul sangat rasa bersalah. Selama ini kita lakukan ternyata salah. Dan di hati saya itu timbul ingin beristighfar. Gimana ini? Apa tetap subhanallah atau ada kolaborasi dengan istighfar karena merasa bersalahnya itu. Sekarang masih nggak? Ya istighfar itu cukup sekali, 2 kali, 3 kali aja. Dengan istighfar itu tutup sekali atau 2 kali istighfar menurut sama Allah. Setelah itu kita harus menerima salahnya. Kadang ada orang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ini bahaya juga. Kenapa bahaya? Ya kan tidak termasuk tidak ridho kan itu. Saya berbuat salah, tapi saya menyesali. Padahal saya sudah istighfar, saya sudah minta ampun dan tidak berbuat lagi, tapi saya masih menyesali. Itu kan berarti dia tidak ridho bahwa dirinya pernah berbuat salah. Harus ridho. Ridho pada diri kita itu juga harus ridho. Saya pernah berbuat dosa, ya, tapi saya terima perbuatan dosa saya. Itu sehingga cepat recovery-nya. Aku permisi Ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk acara 3T2-nya bisa dilanjutkan saja. Untuk sekarang ini sesinya tanya jawab aja. Nanti waktunya kan sudah malam, jadi kita kan jadwalnya gimana? Pak Pasti tak tekannya aku. Saya ngikuti acaranya gitu. informal aja, nanti kita bisa tanya jawab. Untuk materi berikutnya bisa dilanjutkan besok pagi. 3T2-nya ini saya ngikuti aja. 3T2, 3T3 itu lebih mudah Pak daripada 3T1 ini. Baik. Apa masih ada pertanyaan atau Pak? Ini cetol.
Berapa pertanyaan Pak Tri? Baru pernah ya Pak Muhtar. Pak Karyono. Astagfirullah. Gini Pak, mungkin nanti kita formal aja di bawah nanti ya nanti Pak Pur kan kalau ke malam nanti istirahatnya kan juga berkurang. Malam nggak akan habis Pak nanti.